Pernah nggak sih, kamu merasa super semangat setelah nonton video motivasi atau lihat orang lain flexing dengan pencapaian mereka, tapi setelah itu kamu malah cuma duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Kamu malah merasa kosong, bahkan seringkali kita terjebak dalam putaran motivasi yang nggak ada habisnya. Makin sering nonton, makin terasa butuh, tapi nggak ada aksi yang nyata. Atau mungkin kamu merasa tertekan karena ngelihat orang lain pamer kehidupan sempurna mereka di media sosial. Kenapa gua nggak bisa kayak mereka? Kalau kamu ngerasa gitu, tenang aja. Kamu nggak sendirian. Banyak orang juga terjebak dalam dua hal ini. Kecanduan motivasi dan flexing. Dua hal ini bisa jadi jebakan yang bikin kita terjebak dalam rutinitas yang nggak produktif, bahkan bikin kita merasa nggak cukup. Selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Di video kali ini, kita akan bahas gimana caranya lepas dari kecanduan motivasi dan flexing yang nggak membawa kita kemana-mana. Yuk, simak terus. 1. Kecanduan motivasi. Saat inspirasi jadi racun. Mungkin kamu bertanya, apa sih salahnya kalau kita nonton motivasi terus? Bukannya itu hal yang baik? Oke, gini deh. Motivasi itu seperti kopi. Kalau kamu minum dalam jumlah yang pas, bisa bikin kamu semangat dan penuh energi untuk menghadapi hari. Tapi kalau kebanyakan, bukan cuma bikin kamu nggak produktif, malah bisa bikin kamu jadi kecanduan tanpa hasil. Bayangin deh, kamu bangun pagi, lihat video motivasi, dengerin kata-kata inspiratif, dan langsung merasa, oke, hari ini aku bakal jadi orang sukses. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Nggak ada aksi nyata. Kamu cuma nonton video dan merasa sudah melakukan sesuatu, padahal kenyataannya kamu cuma berada di zona nyaman. Kenapa ini bisa terjadi? Karena otak kita merespon video motivasi seperti halnya kita melakukan aktivitas yang produktif. Otak kita melepaskan dopamin, hormon kebahagiaan, yang bikin kita merasa puas tanpa harus melakukan usaha apapun. Tapi efeknya hanya sementara. Seiring waktu, kamu jadi terbiasa. Dan apa yang kamu anggap sebagai aksi sebenarnya hanya memberi kamu rasa puas sesaat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Ubah cara pandang kita tentang motivasi. Motivasi itu penting. Iya, tapi yang jauh lebih penting adalah aksi. Jangan hanya menunggu semangat datang, ciptakan semangat itu dengan langkah-langkah kecil yang terus-menerus. Mulai dengan membuat to-do list yang jelas dan lakukan apa yang sudah kamu rencanakan tanpa menunggu motivasi datang. Mulai dari langkah kecil yang terukur, bukan dari berharap ada terobosan besar. Progres itu dimulai dari langkah pertama, bahkan yang sekecil apapun. Dan justru dari langkah kecil ini, kamu akan merasa jauh lebih memuaskan daripada hanya menonton video motivasi yang nggak membawa perubahan nyata. 2. Flexing. Ketika pamer jadi standar hidup, lalu gimana dengan flexing? Kenapa banyak orang malah terjebak dalam budaya pamer di media sosial? Sebelum kita lanjut, coba jawab jujur. Berapa kali dalam seminggu kamu merasa tertekan setelah melihat orang lain di Instagram atau TikTok pamer barang-barang mewah? Atau liburan ke tempat impian? Itulah yang disebut dengan flexing. Memamerkan pencapaian, barang, atau gaya hidup untuk menunjukkan status. Di satu sisi, kita bisa paham kenapa orang melakukannya. Karena pamer itu memberi kita validasi. Seringkali kita merasa dihargai dan terlihat lebih hebat saat orang lain melihat kita punya hal-hal yang mereka inginkan. Tapi di sisi lain, flexing ini justru bisa menjerumuskan kita ke dalam kesenjangan yang gak perlu. Kenapa? Karena seringkali flexing hanya menunjukkan apa yang orang lain lihat, tanpa menceritakan proses atau usaha di baliknya. Orang yang sering pamer barang mewah atau kesuksesan mungkin aja memiliki kekhawatiran, keraguan, atau bahkan kesulitan dalam hidup mereka yang gak pernah ditunjuk. Dan yang lebih parah lagi, ada banyak orang yang akhirnya merasa harus punya barang atau pencapaian yang sama. Bukan karena itu yang mereka inginkan, tapi demi memenuhi ekspektasi sosial dan tampil seperti orang sukses. Akibatnya, mereka membeli barang mahal yang gak mereka butuhkan, mengambil utang hanya demi tampil keren, atau terjebak dalam gaya hidup yang gak sesuai dengan kemampuan mereka. Solusi dari masalah ini adalah dengan mulai menilai hidup berdasarkan value yang kita ciptakan, bukan berdasarkan apa yang kita pamerkan.
Fokus pada pencapaian yang sejati, bukan sekadar penampilan luar. Orang yang benar-benar sukses dan bahagia gak sibuk pamer atau cari perhatian. Mereka lebih fokus pada perjalanan dan hasil nyata yang bisa memberikan dampak bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Jika kita benar-benar ingin sukses, kita harus lebih peduli dengan proses, bukan hasil instan yang bisa kita tunjukkan di media sosial. Dengan begitu, kita nggak hanya mendapatkan kebahagiaan sejati, tetapi juga menjaga integritas hidup kita. 3. Dari konsumen jadi kreator. Cara lepas dari jebakan ini. Sekarang gimana sih caranya keluar dari semua jebakan ini? Gimana caranya kita bisa produktif tanpa terjebak dalam kecanduan motivasi atau flexing? Gampang banget. Kuncinya adalah beralih dari konsumen menjadi kreator. Kita semua sering banget jadi konsumen. Nonton video motivasi, scroll Instagram, lihat flexing orang lain. Tapi kenapa nggak kita coba beralih dan mulai menciptakan sesuatu yang punya dampak nyata buat diri kita sendiri dan orang lain? Mulai dengan memanfaatkan apa yang sudah kita pelajari. Kalau kamu sering nonton video motivasi bisnis, kenapa nggak coba eksekusi ide bisnis kamu sendiri? Kalau kamu suka lihat orang-orang pamer hasil workout mereka di gym, kenapa nggak coba mulai berolahraga dengan tujuan nyata? Bukan sekadar untuk pamer, jadilah contoh, bukan cuma penonton. Alih-alih terus-terusan hanya terinspirasi, jadilah inspirasi untuk orang lain. Dengan mulai bertindak, kamu akan menemukan bahwa aksi jauh lebih memuaskan daripada sekadar merasa termotivasi tanpa melakukan apapun. Selain itu, coba buat jadwal atau sistem yang jelas untuk kegiatan kamu. Tentukan goal, buat rencana, dan yang paling penting, mulailah bertindak. Jangan terlalu banyak mikir atau menunggu motivasi datang. Tindakan kecil yang konsisten lebih berharga daripada rencana besar yang terus-menerus tertunda. So, sekarang saatnya kamu mengambil alih kontrol hidup kamu. Jangan terus-menerus terjebak dalam kecanduan motivasi atau terpengaruh oleh flexing orang lain di media sosial. Mulailah dengan langkah kecil dan teruslah bergerak maju. Jangan menunggu motivasi datang, ciptakan motivasi itu dengan aksi nyata. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video-video keren lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau pemikiran tentang kecanduan motivasi dan flexing, share di kolom komentar ya, kita bisa diskusi bareng. Dan yang paling penting, ingat, jadilah kreator dalam hidupmu, bukan sekadar penonton. Sampai jumpa di video berikutnya.